Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuriman Saputra akan meneruskan presentasi tentang makalah pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu satu, pembagian urusan pemerintah daerah, dua, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, tiga, pemerintah dan pemerintah daerah, empat, keuangan daerah, dan yang kelima yaitu pemilihan kepala daerah. Nah, di sini insya Allah yang pertama yaitu pembagian urusan pemerintah daerah. Bahwasanya uh, urusan pemerintah daerah itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, apa yang disebut dengan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tiga, urusan pemerintahan umum. Apa yang disebut dengan pemerintahan umum? Pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Di sini ada sebuah pencakupan yang bersangkut paut dengan urusan-urusan yang tiga tadi. Yang pertama yaitu urusan pemerintah absolut, itu mencakup adanya 6 pencakupan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fisika nasional dan agama yang terakhir. Dan adapun urusan pemerintah absolut itu mencakup untuk pemerintahan konkuren itu mencakup menjadi 7. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang. 4, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Dan 5, ketentraman. 6, ketertiban umum. Dan 7, perlindungan masyarakat sosial. Yang selanjutnya yaitu urusan pemerintahan umum. Pemerintahan umum itu mencakup menjadi 7. Yang pertama yaitu pembagian wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan. 3, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antasi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan, keadilan, keistimewaan, dan kekuasaan, potensi, serta keanekaragamaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh institusi. Itu sebagian urusan-urusan yang mencakupi atau meliputi dengan urusan pemerintahan umum. Langsung pembahasan yang kedua yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah. Di setiap daerah harus kita ketahui itu pasti dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah itu termencakup juga menjadi provinsi disebut gubernur sebagai pemimpinnya, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota wali kota, dan kepala daerah dibantu juga oleh satu orang wakilnya masing-masing. Jadi setiap gubernur pasti ada wakilnya, setiap bupati pasti ada wakilnya, dan wali kota juga pasti ada wakil daripada wali kota.
Nah, beberapa ciri sistem penyelenggaraan pemerintah presidensial itu mencakup 6 perkara. Yang pertama, penyelenggara negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Kedua yaitu kabinet atau dewan menteri. Dibentuk oleh presiden, kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Tiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Dan empat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Yang ketiga yaitu pemerintah dan pemerintahan daerah. Kita harus mengetahui apa pengertian daripada pemerintah. Yang pertama, pemerintah daerah adalah sekelompok atau kelompok yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara. Sistem pemerintahan daerah, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintahan di daerah otonom, yaitu untuk melakukan pertama, desentralisasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi, yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir nomor 3 yaitu tugas pembantuan, yaitu melaksanakan semua perintah pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pelaksanaan uang daerah itu biasanya untuk melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah itu melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada perangkat daerah. Terus bagaimana apabila kita udah mempunyai keuangan tersebut? Asalkan kan di mana ada keuangan itu pasti ada sumber. Di sini ada beberapa sumber-sumber dari keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan hasil daerah atau disingkat dengan PAD, meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang lainnya. 2. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Pendapatan daerah lain yang sah. Yang kelima yaitu pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pemilu kada itu dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud, yaitu mencakup 1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, 3. Wali kota dan wali kota untuk kota. Sekian dari saya. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tata kata saya, karena yang benar itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan
itu hakikatnya datang dari kepada diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.